Ya, halo, assalamualaikum. Kita ketemu lagi. Jadi banyak teman-teman yang pada nanya kemana nih Mas Aris nih lebih dari 2 minggu menghilang. Sebenarnya nggak 2 minggu ya. Saya udah sekitar 3 minggu yang lalu tuh memang sakit saya. Awalnya saya tuh diduga sakit tipes. Awal sakit tipes, cuman pas cek darah ternyata trombosit saya turun. Sampai dokter bilang ke saya tuh katanya saya kena DBD. Tapi anehnya saya cek darah pagi sama cek darah pas sore itu beda trombositnya. Pas sore tuh ada kenaikan trombosit saya. Jadi asumsi yang pertama dan kedua tuh dibantah, langsung disuruh tes PCR. Memang karena saya lagi drop, emang lagi parah gitu. Saya di IGD di salah satu rumah sakit di daerah Cijujung ya, Bogor, daerah Bogor itu saya di ronsen, pas dilihat ternyata paru-paru saya tuh ada sedikit apa ya, kayak kayak bakteri gitu, jadi diduga covid gitu. Nah pas dicek PCR, karena katanya antigen nggak efektif katanya, jadi saya diharuskan swab PCR, itu dites ternyata saya positif covid. Jadi ya itu memaksa saya buat harus beristirahat selama 2 minggu. Jadi terhitung sebenarnya 3 minggu ya, karena kan dari seminggu sebelumnya saya sudah istirahat total. Jadi hari ini baru saya tes lagi, ternyata udah dicek saya udah negatif. Jadi bisa beraktivitas lagi kayak normal. Ya cuman berhubung kemarin banyak banget kerjaan yang ketunda karena teknisi saya nggak bisa megang bikin drat ya. Kalau untuk drat custom pasti harus nunggu nunggu saya, atau nunggu yang kerja malam, si entis. Dia kalau lembur malam baru bisa dia kerjakan. Cuma kalau nggak ada dia, mau nggak mau harus nunggu saya. Banyak kerjaan yang kelar, cuman belum bisa dikirimkan. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang kerjaannya udah beres. Saya kasih laporan sudah beres, cuma belum saya kirim karena saya harus ngetes sendiri. Saya harus ngecek langsung, nggak bisa diwakilkan. Karena yang udah kalau kemarin diwakilin, saya cuma bilang, atau karyawan yang bilang, Mas udah kelar, ya udah kirim. Nah itu imbasnya ternyata ada aja yang kurang, ada aja yang jadi komplainan. Aduh, jadi malu saya. Jadi mohon maaf buat kemarin yang pas saya seminggu pertama yang kemarin itu saya barang tanpa saya cek, tanpa saya pribadi yang cek, itu anak buah saya yang cek, jadi ada komplainan. Jadi ya hampura. Ada aja kendala. Nah jadi pas saya istirahat 2 minggu kemarin, ya kalau barang kelar ya udah kelar, tapi nggak saya kirim. Jadi harus harus saya sendiri yang ngecek. Jadi gitu ya, kenapa kemarin saya menghilang ya selama 2-3 minggu kemarin, karena saya diharuskan istirahat karena positif covid juga. Dan di Bojong Nangka juga, kita di kampung kita ini sedang zona merah, kita di lockdown di sini. Jadi nggak semua bisa rame di bengkel saya. Otomatis beberapa orang, sebenarnya banyak orang yang nelfon saya, yang angkat istri saya itu pada pengen ke bengkel. Karena di sini zona merah, saya larang. Jadi ya mohon maaf buat beberapa konsumen saya kemarin yang saya larang untuk datang karena di sini lagi zona merah. Jadi ya kita sama-sama menjaga aja daripada terjadi apa-apa yang nggak diinginkan. Jadi ini PR saya waktu waktu PR saya ketika awal saya mulai aktivitas hari ini. Jadi ada beberapa hari yang lalu ini dia minta pasang regulator untuk senapan marauder yang tabung pipa ya. Tapi dia sudah punya regulatornya. Oke, kita nggak masalah. Dia sudah punya regulator, saya cuma minta, Mas tolong kirim valve-nya, dan kalau bisa kirim juga tabungnya. Cuman dia nggak ngirim tabung, dia ngirim valve doang. Jadi ya saya bingung, takutnya di tabungnya itu nggak ngepas sama dratnya ini. Walaupun ini sudah saya buat persis ya, ini sama ini ya, ya persis nih harusnya ini harusnya sudah bisa terpasang dengan pas harusnya. Jadi yang dia pasang tuh, kalau untuk masang adapter, kalau untuk masang regulator untuk tabung pipa, kenapa agak mahal? Karena gini, satu, adapternya besar dan panjang. Ya, satu, dua, ya kan, tiga. Jadi saya biasanya kasih bandrol harga tuh di 1,2 juta.
itu untuk pemasangan senapan tabung pipa dipasang regulator. Jadi kenapa mahal? Karena ada 3 item yang dibeli. 1, 2, 3. Tapi kalau konsumen punya regulator sendiri nggak masalah, saya tinggal hitung 2 item ini aja. Berarti ini untuk ke valve dan ini untuk penutup tabung, ya nggak? Nah, oke, ini kita tunjukin ya. Jadi ini dia mengirim ini valve-nya. Ini kita pasang sini. Tuh, ini data sesuai kan ya. Ini 14G. Oke. Masuk dengan bagus, halus. Ini karet kencang ya. Ini item pertama. Item kedua regulatornya. Oke, ini regulatornya. Kemudian ini penutup untuk tabung pipanya. Ini saya buat kartel ya, saya buat apa? Kalau saya sih bilangnya kartel, saya nggak tahu kalau bahasa ini apa nih. Jadi ini saya buat bergerigi untuk mempermudah buat mengencangannya. Sini saya buat bergerigi, kemudian ini pun saya buat bergerigi. Jadi ini ya, ini sudah satu set. Kalau teman-teman masih bingung pengen nanya berapa sih untuk pemasangan regulator untuk tabung pipa, itu di angka 1,2 juta. Kenapa bisa segitu mahalnya? Karena ada 3 item, 1, 2, 3, ada 3 item ini yang harus dipasangkan. Dan ini custom ya, nggak bisa misalkan Mas modelnya model Wolverine, tetap Mas saya nggak bisa menjamin model Wolverine itu sama dengan yang biasa kita pegang, karena kadang beda produsen, beda juga jenis beratnya. Jadi kalau untuk teman-teman yang masih bingung, kira-kira ini ya untuk pemasangan tabung pipa pasangan regulator. Oke, kayaknya sampai sini dulu video kita, karena masih banyak kerjaan yang harus saya kerjakan, yang harus saya cicil. Mungkin untuk pengiriman saya bisa mulai menyicil hari ini, besok, dan lusa. Insya Allah udah beres semua. Jadi gitu aja ya untuk video kali ini ya. Oke, kalau kamu suka video ini silahkan di like, di komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih.